Semarang, kota penuh sejarah dan budaya yang menyimpan kekayaan kuliner yang telah diwariskan turun-temurun. Salah satunya ada nasi glewo, yang menjadi hidangan tradisional khas Semarang dengan cita rasa kaya akan rempah-rempah. Makanan ini dihidangkan menggunakan nasi hangat yang disiram dengan kuah santan, kemudian dilapisi dengan koyor daging sapi, serta ditaburi emping melinjo dan bawang goreng. Makanan ini sempat populer pada tahun 1970-an, namun sering berkembangnya waktu mulai dilupakan oleh masyarakat dan hampir punah keberadaannya di kota Semarang. Berdasarkan asal-usul, nasi glewo telah ada sejak tahun 1930 dan mencapai puncak popularitas pada tahun 1970-an. Dalam bahasa Jawa, nasi glewo berarti aneh, mengganggu. Sedangkan glewo sendiri berasal dari kata glewor-glewor koyor yang menggambarkan tampilan koyor menjuntai. Nasi glewo awalnya ditemukan di Pecinan, sebuah kawasan pusat kebudayaan Tionghoa di kota Semarang. Dikatakan terdapat seorang pedagang Tionghoa Muslim bernama Joa Siok Lee. Beliau merupakan seorang pedagang rempah-rempah yang bermigrasi ke Semarang. Joa Siok Lee menemukan ide untuk memasak daging dengan cara yang unik. Hasilnya adalah daging empuk, harum, dan rasa pedas yang khas. Hidangan ini kemudian disebut sebagai nasi glewo yang dalam bahasa Hokkien merujuk pada daging yang dimasak dengan cara khusus. Dalam makanan nasi glewo khas Semarang, penggunaan koyor memiliki makna kesederhanaan. Pada zaman dahulu, tidak semua kalangan dapat memakan dan membeli daging sapi yang mahal. Hanya para bangsawan yang merasakan kemewahan tersebut. Sedangkan masyarakat kelas bawah mendapatkan koyornya dengan harga murah. Oleh karena itu, masyarakat kelas bawah memanfaatkan koyor sebagai dasar olahan baru, yaitu nasi glewo. Dengan harapan, mereka tetap dapat menikmati hidangan lezat dan bergizi meski berasal dari bahan-bahan yang sederhana. Selain itu, pemanfaatan koyor dalam nasi glewo juga merupakan hasil akulturasi budaya antara Tionghoa dan Jawa. Budaya Tionghoa dikenal hampir tidak menyia-nyiakan bagian manapun dari hewan dan menemukan semua cara untuk memasaknya. Oleh karena itu, koyor yang pada zaman itu tidak lazim digunakan dalam masakan justru diolah oleh seorang pedagang Tionghoa sebagai bahan masakan. Penggunaan teknik memasak nasi glewo dengan metode rebusan dan pembuatan kuah kental juga menunjukkan pengaruh teknik memasak yang sering digunakan dalam kuliner Tionghoa. Begitupun kebiasaan masyarakat Tionghoa yang mencampurkan daging dengan kuah. Namun, kuah tersebut disesuaikan dengan lidah masyarakat Indonesia menggunakan santan. Koyor sapi adalah bagian dari daging sapi yang terdiri dari jaringan otot atau urat sapi yang memiliki tekstur kenyal dan cenderung berlemak. Biasanya koyor berasal dari area kaki, pundak, atau leher sapi. Letak ini adalah bagian dengan jaringan ikat yang kuat, sehingga teksturnya cenderung kenyal. Koyor memiliki kandungan kolagen yang tinggi dan membutuhkan waktu memasak lebih lama agar empuk. Ya paling rempah-rempah gitu. Soalnya kan ini mirip nasi gandul, kemungkinan kurang lebihnya kayak bumbu nasi gandul. Terus biasanya itu kita di sini kalau nasi glewo itu ada beberapa lauk, ada koyor, empal, paru, terus ada telur. Cuma untuk hari ini kita ready-nya cuma yang di empal sama koyor.
cara masaknya, kalau lauknya tuh dibacem. Terus kalau kuahnya itu kayak kuah santan gitu kan. Terus nanti kita potong-potong kecil biar makannya gampang. Terus dikasih kuah. Terus ada bawang gorengnya sama pelengkapnya, ada sambal, kecap, kerupuk, ada emping sama jeruk nipis. Kalau aku kemarin kan di training untuk gimana cara bikin kuahnya, segimana rasanya yang pas, itu diajarin sih. Cuma bumbunya aku nggak tahu karena kan udah jadi, aku tinggal masukin. Kalau untuk nasi glewo tuh karena ini kan food cart yang enggak yang aku terus di sini gitu. Kita ada rollingan, kemarin tuh ada temanku. Kalau aku dulu di sini sekitar 1 bulan atau 2 bulan, terus nanti di rolling, terus aku kesini lagi baru 2 mingguan ini. Berdasarkan keberadaannya, nasi glewo tergolong sebagai makanan tradisional yang hampir punah. Perubahan gaya hidup masyarakat yang kini memilih makanan cepat saji dan modern, terutama di kalangan remaja dan generasi muda, membuat minat terhadap makanan tradisional seperti nasi glewo semakin menurun. Itu pun dengan kurangnya promosi dan eksposur kuliner ini juga menjadi ancaman besar. Kalau perubahan sih nggak ada, soalnya udah SOP-nya segitu, kayak untuk porsinya, terus takaran kuahnya, udah SOP-nya ada sih, nggak ada perubahan. Untuk kalau lauknya kan emang lauk yang dari daging-dagingan gitu, cuma paling satu tuh telur. Kadang kan orang nggak suka sama daging, jadi kita alihkan lauknya ke telur. Pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan eksistensi dari nasi glewo. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan pemecahan rekor makan nasi glewo massal dan pemberian resep menu nasi glewo pada hari jadi Kota Semarang yang ke-476. Serta memperkenalkan nasi glewo melalui festival-festival makanan yang ada. Karena aku nggak ikut yang bagian event luar kotanya ya Mbak, aku kurang tahu. Cuma kemarin itu baru dari Surabaya, aku nggak terlalu ngerti untuk nama festivalnya. Terus kemarin tuh ke Jakarta juga. Udah ke beberapa kota sih. Kalau jadi ini mau ke Jakarta untuk ikut event kulineran lagi, cuma kurang tahu nama eventnya. Sebenarnya nasi glewo tuh asing banget di telinga, nggak banyak banget orang yang nggak tahu. Bahkan orang Semarang pun tuh nggak tahu kalau mereka punya makanan khas dari Glewo. Harapannya sih ada kalau ada pameran makanan kayak kulineran gitu, bisa dimasukkan untuk memperkenalkan juga Semarang tuh punya loh makanan khas, yaitu nasi. Dengan demikian, eksistensi nasi glewo tidak hanya sebagai sebuah hidangan tradisional, tetapi juga sebagai simbol kekayaan budaya yang mencerminkan masyarakat Semarang. Keberadaannya menjadi pengingat bahwa warisan kuliner seperti ini perlu dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang, agar tidak hilang di telan waktu. Paham. Menurut suara